Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Jojo, dosen parasitologi FKKMK UGM. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai sebuah penyakit yang bernama Cryptosporidiosis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu untuk menjelaskan patogen, penyebab Cryptosporidiosis, kemudian epidemiologi dan juga patogenesisnya. Jadi, di manusia, Cryptosporidiosis ini disebabkan oleh Cryptosporidium parvum dan Cryptosporidium hominis, obligate intracellular protozoan parasite yang awalnya dia ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonotic infection, tetapi juga dapat ditularkan dari manusia ke manusia lainnya atau anthroponotic. Dia merupakan food and waterborne disease yang apabila menginfeksi orang normal hanya akan menjadi self-limiting diarrhea. Namun, apabila dia menginfeksi orang dengan gangguan imun, anak-anak yang masih kecil atau orang tua, itu akan dapat menyebabkan kematian. Secara umum, Cryptosporidium adalah salah satu dari 4 penyebab besar prolonged diarrheal disease di anak-anak, sekitar 15-25%. Semakin muda anak yang terkena, dia akan semakin tinggi resiko untuk mortality dan morbidity-nya. Dan juga, infeksi ini dia terasosiasi dengan malnutrisi dan gangguan pertumbuhan. Pada orang dengan gangguan imun atau HIV infection, dia sekitar memiliki 10% untuk terinfeksi. Di negara-negara maju, penyakit ini juga masih sering menjadi wabah penyakit diare pada anak-anak. Kenapa? Dikarenakan oosit dari Cryptosporidium ini dia resisten kepada banyak disinfektan, sehingga klorinasi untuk water supply itu dia nggak akan efektif untuk meredakannya. Tetapi ada beberapa cara yang dapat kita gunakan, seperti boiling, freezing, drying, dan juga 3% hydrogen peroxide. Atau ada cara lain yaitu filtrasi. Ini untuk household water treatment. Life cycle dari Cryptosporidium ini bermula ketika infected person atau sapi dia mengeluarkan thick walled oocyte yang akan mengkontaminasi area di sekitarnya. Kontaminasi ini dapat menyebabkan seseorang mengingesti oocyte-nya atau sapi yang merupakan host utamanya. Dan di dalam inang ini mereka akan pertama-tama eksitasi, yaitu membuka cangkangnya untuk menjadi sporozoid dan kemudian tropozoid ini di dinding usus. Nah, di dinding usus ini biasanya mereka akan melakukan reproduksi secara aseksual untuk membentuk merozoid. Setelah itu, dia akan melanjutkan untuk reproduksi secara seksual. Dari merozoid dia membentuk gamon, mikro dan makrogamon. Nantinya, makrogamon akan dibuahi oleh mikrogamet membentuk zigot. Zigot yang terbentuk, dia dapat dikeluarkan sebagai oosit atau kembali menjalani siklus di dalam tubuh inangnya. Secara morfologi, oosit ini sebenarnya cukup sederhana. Dia bundar, ukuran kecil, yaitu 4-5 mikro, dan kita mungkin akan menemukan sporozoid di dalamnya. Jadi kalau dalam staining yang paling jelas itu kita menggunakan Ziehl-Neelsen ya, kita akan menemukan kemerahan dengan background biru. Untuk patogenesisnya sebenarnya dia cukup mirip dengan penyakit parasit intestinal lainnya, dan faktornya dia ada multifaktorial, yaitu disebabkan oleh parasitnya dan juga inangnya. Yang pasti kita akan dapat menemukan disrupsi barier, apoptosis, dan juga enhanced fluid separation di sini. Nah, ada beberapa hal yang penting yang harus kita ingat-ingat ya, bahwa Cryptosporidiosis itu dia disebabkan oleh Cryptosporidium parvum dan Cryptosporidium hominis. Dia merupakan obligate intracellular protozoan parasite. Pada orang-orang yang immunocompromised, anak-anak, dan elderly, dia adalah penyakit yang dapat mengancam jiwa. Penyakit ini ditularkan melalui makanan dan juga air. Untuk morfologinya, oositnya dia bundar dengan ukuran 4-5 mikro, dan untuk preventionnya adalah dengan menjaga kebersihan. Berikut adalah beberapa referensi dan sumber yang dapat dibaca-baca apabila kalian masih ingin mendalami mengenai topik ini lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini berguna untuk kalian semua dan sampai jumpa di
video selanjutnya.